Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini sehat semua? Bagaimana? Hari ini sehat semua? Ada. Sebelum kita mulai, berdoa selesai. Baik. Ibu absen satu-satu ya. Lili Rahayu. Baik. Yuli Farikatul Umah. Hadir semua ya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Baik. Di sini materinya itu menjadi hamba Allah yang berakhlak. Ada yang tahu bisa menjelaskan bagaimana menjadi hamba Allah yang berakhlak? Baik, Ibu jelaskan dahulu ya. Jadi manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia. Letak kesempurnanya itu dan kemuliaannya manusia diantaranya terletak pada akhlaknya. Jadi setiap tingkah laku manusia itu mempunyai nilai. Tidak demikian dengan tingkah laku hewan, karena manusia disebut sebagai makhluk berasusila. Jika akhlaknya baik, berarti ia telah mampu mempertahankan hakikat dan martabatnya sebagai manusia yang sempurna dan mulia. Jika sebaliknya, maka sesungguhnya ia telah menjatuhkan harkat dan martabatnya seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Jadi seperti yang terdapat dalam surat Quran ayat 179 yang artinya tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang yang lengah. Jadi bagaimana? Sudah jelas? Baik. Selanjutnya pengertian akhlak. Akhlak secara bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, kejantanan. Jadi pengertian secara istilahnya, akhlak itu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jadi jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan logika, disebut akhlak yang baik. Jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik, dinamakan akhlak yang buruk. Sebagian ulama menyebutkan akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Jadi karena akhlak itu merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa, maka perbuatan itu baru disebut akhlak kalau terpenuhi beberapa syarat, yaitu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan hanya sesekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Misalnya pada suatu saat orang yang jarang berderma tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain karena alasan tertentu. Tindakan seperti ini tidak bisa disebut murah hati, berakhlak dermawan, karena hal itu tidak melekat di dalam jiwanya. Selanjutnya, perbuatan itu timbul
mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perubahan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dihitung secara matang, tidak disebut akhlak. Akhlak ini menempati posisi yang sangat penting di dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia yang disebut akhlak al-karimah hal ini. Dan itulah syarat-syarat dari akhlak dan istilahnya, pengertiannya akhlak. Dan selanjutnya itu macam-macam akhlak. Macam-macam akhlak yang pertama, akhlak wadiyah. Akhlak wadiyah ini norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia dengan menggunakan akhlaknya berpikir dan bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjadikan alat sebagai rujukan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari kita. Jadi dengan demikian akhlak ini hanya mempunyai satu macam sanksi, yaitu sanksi yang datang dari masyarakat atau kita sesama manusia semata-mata. Selanjutnya, macam akhlak yang kedua, yaitu akhlak Islam. Norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang lebih diberikan Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, akhlak ini mempunyai dua macam sanksi apabila dilanggar. Yang pertama adalah sanksi dari Tuhan bersifat wajib, dan yang kedua adalah sanksi yang datang dari masyarakat sama manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri akhlak Islam. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni, baik untuk individu maupun untuk masyarakat di dalam hubungan keadaan waktu dan tempat. Yang kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. Yang ketiga ini tempat dan kontekstual, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya sifat tetap. Selanjutnya yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kebaikan yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Dan 5, pengawasan yang menyeluruh. Karena akhlak Islam ini bersumber dari Yang Maha Kuasa, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, sehingga seorang tidak berani melanggar kecuali setelah ragu-ragu dan kemudian akan menyesalinya. Baik, selanjutnya cara meningkatkan kualitas akhlak. Kualitas akhlak ini caranya ada 4, yaitu melalui perumpamaan, melalui keteladanan, melalui latihan dan pengalaman, dan melalui ibah dan mau'izah. Baik, anak-anak, mengenai pelajaran tadi ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Ayo. Ya, Yuli apa? Saya ingin bertanya, Ya, apa saja cara-cara meningkatkan kualitas akhlak kita? ya. Selanjutnya ada lagi? Dan Silahkan. dalam kualitas akhlak itu, apa saja untuk meningkatkan kualitas akhlak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli dahulu ya. Jawabannya itu melalui perumpamaan, keteladanan, dan latihan pengalaman.
Bagaimana Yuli? Sudah paham. Ya. Dan berikutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Lidi. Jawabannya ada 3 tempat, yaitu lingkungan keluarga, pendidikan formal, dan masyarakat. Bagaimana? Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, Ibu akhiri ya. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.